Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AELLO. Hello. Selamat sore untuk penonton di seluruh tanah air. Alhamdulillah podcast Semago Moker pada hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa lagi. Kemarin kan tamunya satu, jadi sekarang tamunya dua. Dan kebetulan alumni Semago angkatan berapa ya kira-kira? 2020 Mas ya? Lulusan 2020. Oke, nanti silakan memperkenalkan diri sendiri. Ada dua ini, saya kasih clue, ada anak IPA dan anak IPS. Nah, mungkin nanti kita akan feedback sedikit secara karakter anak IPS seperti apa, anak IPA seperti apa, walaupun sudah 4 tahun yang lalu seperti itu. Untuk yang berkaos putih dulu silakan. Nanti selanjutnya yang Mas berjaket biru. Oke, silakan, monggo. Ini perkenalan lagi ya Pak? Iya. Kemarin soalnya sudah. Oke, jadi kenalkan lagi, saya Fahi. Nama lengkapnya Muhammad Faikul Mazin Kubro. Saya alumni SMA Gondang 2020. Saya dulu kelasnya MIPA 1 dan dulu saya ikut OSIS di CPTIK dan kalau ekstranya itu di UKKI. Gitu. Oke, berarti anak IPA 1, berarti wali kelasnya siapa? Perlu disebutkan juga. Dan biar apa ya, Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelasnya juga bertanggung jawab ini. Please ya, jangan adu hujat ya. Jadi kalau saya sebut wali kelas saya siapa, mungkin kalian sudah kenal semua, pasti ya, nggak mungkin tidak. Jadi wali kelas IPA 1 dulu itu Bu Sunarsi. Beliau ini orang yang bijaksana, terus tegas dan agak sedikit pemarah. Mohon maaf Bu ya, karena ada masukan dari muridnya. Terus selanjutnya, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Abim Gakatam, lulusan SMA Gondang juga. Angkatan lulus 2020. Kebetulan sama kayak Fahid, dulu ikut OSIS. Oke. Terus jurusan IPS. Kelasnya IPS berapa? IPS 1. IPS 1. Yang wali kelasnya juga. Wali kelasnya super sabar pasti. Sama Bapak Edi. Oh, Bapak Edi Santoso. Sekarang masih di sini ya? Sekarang barusan pensiun. Pak Edi Santoso 1 bulan yang lalu pensiunnya. Belum tahu. Nanti bisa komen-komen ya Pak Edi di kolom bawah, nanti bisa di komen. Terus aktivitas mungkin Mas Abim lanjut dulu. Aktivitas mungkin dulu kuliah di mana, sekarang sudah lulus atau seperti apa, nanti Fahi juga akan cerita juga. Saya baru saja jadi alumni dari kampus Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi. Barusan minggu kemarin Pak, baru wisuda. Minggu kemarin sudah. Baru hari masih hangat ya. Berarti kalau Fahi kan 24 Juli kalau nggak salah, jadi sudah beberapa bulan yang lalu seperti itu. Betul. Oke, Fahi kuliah di mana dulu? Saya masih sama, lulusan dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Lulus wisuda kemarin di akhir Juli, tanggal 30 Juli kalau nggak salah. 30 Juli ya. Ya. Oke, berarti masih hangat-hangat ya semua ijazahnya. Ya, saya dengar ada yang belum diambil juga ijazahnya. Belum. Entah itu karena tanda tangannya kurang atau gimana ya. Oke dulu Pak, nunggu dulu baru dikasihkan ke PT. Oke, berarti ini fresh graduate judulnya. Jadi kita sebelum ngomong-ngomong latar belakangnya kuliahnya masing-masing, mungkin kita akan feedback dulu ke masa-masa sekolah SMA dulu ya. Oke, jadi mungkin Abim, mungkin anak IPS. Ini kan kalau IPA kan sudah terdogmatik seperti apa, anak IPS juga seperti apa. Jadi ini mungkin ceritanya nanti bisa ngeri-ngeri sedap atau seperti apa, dia mau buka atau gimana. Silakan, mungkin ada
berapa tahun yang lalu di SMA kontak atau mungkin kejadian apa yang mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin pemirsa semua di adik kelas belum tahu ceritanya dari mungkin pengalamannya Mas Habib, silakan. Kalau IPS kan dari dulu kan emang terkenal agak nyeleneh kan Pak. Agak nyeleneh ya. Agak nyeleneh kan. Tapi stigmanya itu kayaknya benar gitu. Saya nggak tahu anak IPS kayaknya lebih dikata kayaknya agak nyantai mungkin dari IPA. Mungkin gara-gara apa pelajarannya juga maksudnya pelajaran umum sosial gitu. Sosial ya, jadi eksaknya sedikit tapi sosialnya lebih banyak ya, jadi harus berinteraksi sama orang-orang gitu. Itu banyak juga. Terus nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara IPS dulu kan apa stigmanya kan juga nyantai ya kan, nakal. Jadinya anak-anak yang mau ke IPS itu bisa itu Pak, apa terpetakan gitu. Anak-anak yang emang sekolahnya mau nyantai ya pilih IPS gitu ya. Kalau mau ambis itu semacam paradigmanya seperti itu ya. Jadi itu terpikirnya di kelas 10-nya atau kelas 11-nya atau pas kelas 10 sudah paham, oh paradigmanya kalau IPS itu nyantai gitu. Atau gimana? Oh, dari SMP kayaknya. Oh, sudah SMP ya? SMP kan dulu kan pasti ada kayak omongan-omongan dari kakak kelas yang IPS gini-gini. Enak IPS gini-gini. Jadi mungkin ini lebih cerita baru lagi, malah di SMP-nya sudah tahu nanti ngambil jurusannya IPA atau IPS seperti itu ya. Soalnya pengen nyantai, katanya sih gitu. Katanya gitu. Oke, terima kasih. Itu ya. Ini dari cerita IPS. Kalau mungkin dari cerita anak IPA yang mungkin Mas Fahi dulu ada kenangan gimana mungkin dari pernyataan Mas Habib itu mungkin di masyarakat itu kan terkenalnya IPA rajin-rajin gitu ya. Gitu ya. Terus IPS itu yang agak-agak blur gitu kan. Iya. Tapi menurut saya sendiri itu sebenarnya sama saja. Sama saja ya. Mungkin di IPA juga ya nggak semuanya rajin, nggak semuanya pinter juga. Cuman bisa dihitung gitu Pak. Bisa mungkin dihitung ya. Dari satu kelas itu cuman 20% mungkin yang 20% ya. 20% yang benar-benar serius, yang nantinya lanjut ke perguruan kuliah ya. Itu gitu 20%. Ya memang relatif ya. Jadi relatif ya. Mungkin juga IPS kan juga seperti itu juga. Jadi kan nggak mungkin anak IPS itu nyantai semua kan nggak mungkin. Kan pasti ada yang lumayan rajin. Banyak yang pintar loh, banyak yang pintar. Banyak yang pintar malah ada. Berapa persen? Berarti 30% lebih banyak IPA yang rajin. Oke, jadi ini hal yang unik dan baru saya dengar juga karena Mas Habib dan Mas Fahi ini kan sudah 4 tahun yang lalu lulus dari SMA Gondang. Jadi kadang-kadang mungkin nanti di saat lulusan bawahnya kedua kakak kelasnya ini mungkin nanti akan punya cerita berbeda juga seperti itu. Terus ada hal yang unik lagi, ini terlepas dari sifat-sifat atau karakter atau mungkin kejadian aneh atau mungkin yang pernah gimana? Mas Fahi dulu silakan. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Saya ini sama Mas Habib ini kan beda jurusan. Iya. Beda jurusan. Terus saya akrabnya itu dari OSIS Pak. Oh gitu. Dari OSIS, kemudian sering-sering kumpul, sering-sering ngopi juga. Padahal biasanya anak IPA sama IPS itu nggak mau ngumpul biasanya. Biasanya. Sirkel-sirkelan, geng-gengan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi saya ikut OSIS, ekstra juga beda ya Mas ya. Saya dulu KKI sama Enggak. Ya, kalau di pilihan itu kan ada KKI, Paskib gitu ya. Terus di bawah sendiri itu ada other gitu. Yang lain-lain. Nah, ini Mas Habib ini ekstra yang lain. Oh, malah ketemunya di yang ekstra yang lain. Ya, atau yang pas ngisi othernya tadi apa? Diisi apa? Ya itu dicentang ya. Oh, malah othernya kosongan ya. Iya. Oke. Jadi unik-unik lumayan. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa dari beda jurusan kelas malah menjadikan chemistry. Dan kebetulan
kedua alumni ini memang pada saat di sekolah di SMA Gondang dulu itu memang saya kenalnya memang aktif di videografi, di fotografi, membuat konten lah pada saat itu. Dan pada saat itu YouTube masih lumayan rame-ramenya, tapi memang keterbatasan alat dan apa ya, mungkin motivasi yang kurang dan sebagainya, akhirnya belum sempat meramaikan konten pada saat itu. Tapi mungkin bisa cerita sedikit proyek apa ya, multimedia apa pada saat itu yang pernah dikerjakan di SMA Negeri Gondang. Mungkin Mas Habib dulu yang cerita. Dulu pernah kayaknya pas di SMA Gondang itu malah pas habis lulus Pak, diajakin Fahyi. Dulu bikin film pendek ya? Iya. Film pendek judulnya Dekil, ada di YouTube. Ada di YouTube, bisa Ada di YouTube ya. Boleh. YouTube-nya apa? YouTube-nya Muhammad Fahyi, boleh di subscribe, like dan Oke. Jadi di Muhammad Fahyi masih ada. Masih ada. Itu produksi tahun 2020 berarti ya? Ya, sekitar dari Sekitar 2020. Mungkin kepingin tahu karyanya, filmnya bisa dilihat lagi. Oke, terus kejadian film itu atau mungkin ada proyek lagi yang lainnya? Mungkin kayaknya dulu pas SMA dulu ya juga sering suka-suka kayak audiovisual gitu, juga ngikutin, tapi nggak sampai actionnya, nggak sampai bikin projectnya gitu ya. Iya. Oke, karena memang di ekstra SMA Negeri Gondang memang belum ada. Iya, dulu. Jadi ekstra yang memang menaungi audio visual, media komunikasi visual memang belum ada. Jadi dulu mungkin pakai HP, pakai alat seadanya seperti itu untuk ngikutin festival atau lomba-lomba atau FLS 2N dan sebagainya. Mungkin silakan sambil diminum boleh. Oh ya Pak, dulu kan ada kan di SMA Gondang itu dulu ada lomba film pendek. Iya. Oh iya, sempat ada kan itu juga antar kelas. Salah. Sama ngundang SMP dari luar ya. Iya. Oh, ada kebetulan dari SMP. Kebetulan saya ini ketua panitianya yang di OSIS ya kebetulan ya. Oke, jadi Terus ikut di situ juga. mungkin ada yang diingat dari teman-teman tadi yang saat di SMA yang menginspirasi kalian. Mungkin entah itu biasanya yang paling nakal atau paling pinter atau yang paling menginspirasi, atau mungkin masih diingat-ingat dulu, silakan. Sebut nama juga nggak apa-apa, karena hal yang menginspirasi itu pasti akan diingat, minimal namanya sampai detik ini gitu. Itu bisa teman, bisa guru, silakanlah dengan alasannya. Mungkin Mas Wahyu silakan. Oke, jadi untuk inspirasi saya kebetulan ada beberapa orang yang menginspirasi saya di SMA Gondang ini. Saya kan dulu kan sekolahnya di MTS nih Pak. Oh, SMP-nya di MTS. Di MTS, MTS kan terkenalnya ya nakal-nakal, suka. Oh, nakal merendah lah. Karena MTS kan madrasah sanawiyah ya, jadi lebih banyak pelajaran agamanya sebenarnya. Ya fun fact di MTS. Oh, sebenarnya fun fact-nya itu rata-rata di MTS kalau yang kurang pengawasan itu biasanya banyak anak-anak yang nakal. Kurang pengawasan karena memang ya. Kemudian kayak pelajaran itu suka ya syukur-syukur garap gitu loh. Yang penting selesai, nilai jelek nggak peduli gitu. Terus suka-suka tawuran gitu. Nah alhamdulillahnya di SMA Gondang ini saya bisa berubah. Gitu. Berubah dengan terinspirasi beberapa orang ini, Pak. Oke, boleh disebutkan? Yang pertama tidak boleh besar kepala yang disebutkan ya. Yang pertama saya sebut nama ya, Pak Said. Pak Said itu kan guru PAI ya. Kebetulan saya juga guru PAI. Oke. Lulusan PAI juga. Meskipun sekarang ngajarnya nggak PAI, gitu ngajarnya ya PDSD malah. Jadi yang saya suka dari Pak Said ini metode dan pendekatan beliau itu bisa mengena di hati saya. Gitu ya. Jadi secara pribadi Pak Hi, alhamdulillah ada semacam hidayah ya. Oh hidayah ya. Wah, ini terlalu ekstrim hidayah. Mungkin terinspirasi lah oleh Bapak Said seperti itu. Lah mungkin Habib. Kalau saya malah terinspirasinya dari organisasi Pak, dari teman-teman organisasi. Teman-teman organisasi. Betulan
organisasi yang di SMA Gondang atau Di SMA Gondang. SMA Gondang? OSIS tepatnya OSIS. OSIS. Jadi teman-teman ikut OSIS oke. Oke, itu misalnya kan? Soalnya dulu kan di OSIS kan kayak diajarin kerja sama bareng, terus Oke. bikin event-event. Jadi di OSIS tuh malah kayak pemikiran tuh bisa berkembang, apalagi ke anak-anak SMA. Di situ ada diskusi, ada semacam masalah, bagaimana problem solving Iya, dan lain sebagainya. Jadi kayak tahu teman-teman juga yang sama-sama belajar, sama ternyata kalau di organisasi ini gini ya kita nggak boleh egois nih. Berarti itu saat ketua OSISnya siapa? Boleh sebut? OSISnya Boleh sebut nama? Mas Adam. Oh, Adam. Oke. Mantap, oke. Oke, siap-siap. Berarti alhamdulillah dari beberapa apa ya ngobrol-ngobrol tadi kita mengenai SMA Negeri Gondang kan lumayan menginspirasi. Ada yang memang punya pandangan lain mengenai IPS sama IPA, dan ada beberapa guru yang memang benar-benar menginspirasi dan lain sebagainya. Lah ini kita ke step selanjutnya. Jadi ada setelah dari SMA Gondang, Mas Abim kenapa kok masuk Unmu? Terus Mas Fahdi kenapa kok masuk UIN Sunan Kalijaga ya misalnya? UIN Sunan Ampel. Sunan Ampel ya. Sunan Kalijaga kan Jogja, ini Sunan Ampel. Oke. Mungkin boleh Mas Fahdi dulu. Jadi, Terus sama cerita mungkin di kampus seperti apa, ikut organisasi apa, nanti juga Mas Abim juga. Oke, jadi Kenapanya ini? ya. Kenapa saya ambil jurusan PAI di UIN Sunan Ampel Surabaya? Sebenarnya itu atas kemauan orang tua. Kemauan orang tua ya? Kemauan orang tua. Emang ini dari prejengannya memang tawar itu lah ya. Sampai nama orang tuanya. Mengharap ridho gitu. Mengharap ridho. Jadi orang tua pengen saya antara militer atau guru. Itu. Nah, guru ini harus PGSD sebenarnya. Harus PGSD. Nah, kayak muka-muka kayak saya ini kan kalau paling nggak bisa ya sama anak kecil yang nakal. kudu dibanting ya. Pasti stres gitu. Stres. Tapi ujung-ujungnya sekarang juga ngajarnya di SD. Di SD. Oke, itu challenge-nya kan memang seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu lulus itu pengen jadi DKV ya, sesuai dengan bakat minat saya. Gitu ya. Jadi pernah terbesit DKV ya. Ya, DKV itu Tapi secara menjelaskan ke orang tua, nah itu. tutup ngone Ya, ceritanya. Mau jadi apa kamu? Itu loh. Yang lulusan arsitek ini sekarang lo nganggur gitu kan? Gitu ya. Pada saat itu ya. Ya, pandangan orang tua seperti itu. Seperti itu. Jadi ya wes, orang tua ini mau menjamin saya lulus dicarikan kerja ya sudah. Bikin kalau ada dituruti orang tuanya, harus bayar dewi. Mungkin Mas Abim ada cerita sedikit kenapa kok Unmu, kenapa kok ngambil jurusan komunikasi dan lain-lain mungkin. Ada cerita di baliknya mungkin. Pastinya awalnya pengennya di kampus negeri ya Mbak. Pengennya, sempat tes gitu ya. Sempat tes SBMPTN, terus SNM dulu nggak katut, terus bisa masuk. Terus nyoba SBM, tes juga nggak katut, mandiri nggak katut. Terus tiba-tiba dapet ini ke UMM kayaknya menarik gitu. Gitu ya. Terus buka kan webnya, terus ada jurusan. Sebenarnya nggak tahu Pak mau masuk jurusan apa sebenarnya. Karena blank ya, karena stres sudah nggak terima di SBM, SNM, gue sini orang buka webnya gitu ya. Webnya ada scroll Kok nyantol di komunikasi? Terus kan browsing komunikasi itu apa, ternyata gini kayaknya agak cocok, dulu itu Agak. saya yakin itu kan agak cocok, kayaknya ini aja dicoba. Terus habis itu selama dijalani kayaknya oke, terus dari orang tua juga nggak ada kayak Iya ya. harus kuliah gini. Mungkin kalau dari kacamata komunikasi secara pengertian, mungkin nanti ada adik kelas komunikasi itu apa ya? Mungkin dijelaskan secara karir kedepannya atau mungkin pelajarannya, mata kuliahnya sedikit aja nggak apa. Jadi biar tahu ada adik kelasnya. Mungkin ilmu komunikasi kayaknya itu jurusan yang general kan. Di situ ada kayak public relation, terus
Ada jurusan yang ada matkul public speaking juga ada. Gitu. Kayak yang bersangkutan dengan interaksi sama orang lain. Interaksi dengan orang Ya, lain. interaksi sama penyampaian pesan ke orang lain. Orang Jadi lain. di ilmu komunikasi itu dipelajari. Kalau di UMM itu ada seumpama sampai semester 4 itu kan ada kayak peminatan juga kayak jurusan. Oh, ada kayak peminatan gitu. juga ya. Ada jurnalistik, public relation sama audiovisual itu. Gitu. Jadi semacam wartawan gitu bisa di jurusan itu ya. Pokok dunianya itu interaksi sama orang atau penyampaian pesan bisa di ilmu komunikasi. Terus secara karir, prospeknya secara karir bisa ke Kalau secara karir kayaknya luas sih kalau ilmu Luas, komunikasi. luas, general juga bisa, ya. bisa di kayak perusahaan di rumah, di PR-nya, Di PR-nya. terus jadi kayak presenter, terus di dunia Gitu ya. film juga bisa. film juga bisa. Jadi memang masih nyambung ya. Masih Jadi nyambung. secara passion yang sudah dibangun di SMA sama Fahri mengenai pembuatan film pendek dan di saat kuliah pun masih ada Masih ada. kecocokannya seperti itu. Kecocokan. Oke, jadi mungkin apa lagi ya yang belum dibahas? Mungkin nanti bisa komen di bawah menanyakan apa, nanti akan kita cantumkan nomor WA-nya kalau boleh, kalau boleh. Kalau memang tidak boleh, nanti boleh di podcast selanjutnya kita sambung lagi dengan alumni-alumni yang lainnya seperti itu. Insya Allah mungkin biar menjadi rasa penasaran, nanti kita ada 2 episode. Nah, pastikan kita akan undang lagi Mas Abim dan Mas Fahri ini untuk sesi selanjutnya, karena ini masih ada urusan inspirasi. Jadi mungkin satu kalimat atau mungkin satu paragraf pesan-pesan yang boleh dikasihkan ke adik-adik kelas sebelum nanti kita tutup. Mas Abim mungkin punya visi apa, atau mungkin Mas Fahri juga punya quote apa, silakan disampaikan ke adik-adik kelas ini khususnya. Oke, mungkin dari saya simpel saja ya. Apapun keinginan kalian itu lakukanlah hari ini. Jangan menunggu besok, apalagi yang kemarin-kemarin gitu. Seperti itu ya. Jadi gercep langsung ambil tindakan, Ya. jangan banyak scroll gitu. Iya. Soalnya yang pertama itu masa lalu itu nggak bisa kita terus renungi. Iya, Bisanya itu oke. kita perbaiki. Perbaiki. Nah, diperbaikinya dengan apa ya? Kita lakukan, kita perbaiki hari ini. Untuk menyongsong yang masa depan tadi ya. Ya, masa depan ya pikir besok aja. Pikir besok. Yang penting sekarang itu kita harus membuat nilai tadi ya. Ya. Seperti itu. Mas Abib sekarang sebelum kita tutup, Kayaknya quote untuk adik-adik siswa SMA Negeri 1 Gondang. kayaknya simpel aja sih, Bro. Kayak tetap yakin sama diri sendiri dan jangan malas-malas. Oke. Terima kasih atas Ya, kedatangan. silakan. Tambah lagi silakan. Ya, ini kebetulan. Iya. Sebenarnya saya dan Mas Abim kesini kan ada maksud dan tujuan tertentu. Gitu ya. Jadi kebetulan Pak Bambang di sini, Pak Bambang, Pak Budi sama Pak Wiyandi mengajak kami di sini ini untuk membuat proyek sesuatu. Oke, proyek sesuatunya ini ya. Jadi sebelum saya tutup, jadi memang kalau dibicarakan mungkin nanti butuh 1 sesi lagi. Ya. Jadi insya Allah proyeknya ini masih kita godok lah, bla-bla-blanya ini nanti akan kita dijelaskan di sesi kedua. Yang jelas menarik dan tidak menutup kemungkinan untuk mengundang alumni-alumni yang lain ya. Ya. Jadi untuk ikut proyek di Community Broadcasting SMA Negeri 1 Gondang. Jadi kita ada komunitas broadcast yang intinya adalah menyuarakan semua informasi kegiatan yang ada di SMA Negeri Gondang ini biar lebih viral lagi, lebih apa ya, lebih cantik lagi, lebih informatif seperti itu. Jadi kita mengundang alumni SMA Negeri Gondang ini yang memang core-nya memang di urusan komunikasi visual seperti itu ya. Jadi tunggu kelanjutannya di sesi kedua untuk cerita proyeknya. Oke, cukup gitu aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.